ようこそね、異世界人よね。最高のアニメを求めるなら、この俺についてこいだ。ラジャ異世界に登録し、伝説をもがせよの。Berkisah tentang seorang pemuda, seorang jomblo sejati yang menjalani hidupnya dalam kesunyian, yang secara tiba-tiba mengalami takdir yang tak terbayangkan, bereinkarnasi ke dalam tubuh seorang bayi. Namun, bukan bayi biasa. Ia terlahir sebagai putra seorang kaisar, seorang anak yang kelak diberi nama Noah Ararat. Sejak napas pertamanya, takdir besar telah menantinya. Noah dipastikan akan menyandang gelar Pangeran Kekaisaran ke-13, sebuah gelar agung yang hanya dianugerahkan kepada darah murni sang kaisar, bangsawan di atas segala bangsawan. Tak ada yang bisa menyangkalnya. Noah adalah anak yang diberkahi oleh keberuntungan yang luar biasa. Dari seorang pemuda biasa, kini ia terlahir kembali sebagai pangeran dengan kekuatan yang bahkan melampaui batas logika. Ia memiliki potensi tanpa batas, sebuah level cap yang tak terhingga, serta sebuah kemampuan cheat misterius yang memungkinkannya memperkuat siapapun yang menjadi pengikutnya. Inilah kisahnya. Kijoku Tensei Megumareta Umarekara Saikyo no Chikarao Ubau, sebuah legenda yang mulai ditulis pada tahun 2026. Waktu terus bergulir. Tanpa terasa, 6 tahun telah berlalu sejak Noah membuka matanya di dunia baru ini. Ia tumbuh di Kekaisaran Meras, sebuah negeri para prajurit yang berdiri gagah di antara pegunungan terjal, dengan ibu kota megah yang terbentang luas di dataran terbuka. Negeri itu kini berada di puncak kejayaannya, zaman keemasan di mana kekayaan melahirkan kekayaan dan kekuatan melahirkan kekuatan. Namun di balik kemegahan itu, seorang anak kecil bernama Noah Ararat tengah bersiap mengubah dunia. Budaya yang kaya dan gemilang kini bermekaran dengan anggun di negeri itu, seolah setiap sudutnya dipenuhi cahaya kejayaan. Sang kaisar, penguasa tertinggi Kekaisaran Meras, adalah ayah dari lebih dari 10 putra. Mereka dikenal sebagai Pangeran Kekaisaran, sosok-sosok yang dihormati, diagungkan, dan dicintai oleh seluruh rakyat sebagai kaum bangsawan paling termasyhur di dunia. Dan kini, 6 tahun telah berlalu sejak reinkarnasi itu terjadi. Di usia yang masih begitu belia, Noah mulai memahami kekuatannya sendiri. Inilah tampilan statistik dirinya yang hanya bisa ia lihat, sebuah rahasia yang tersembunyi dari dunia. Dan di sisi lain, beginilah tampilan statistik Noah di mata orang lain, sebuah gambaran yang jauh lebih sederhana, tak sepenuhnya mencerminkan potensi aslinya. Semua orang di dunia ini memiliki tampilan serupa. Contohnya seperti huruf S yang terlihat mengalir di dalam air, sebuah simbol kekuatan yang misterius. Status pertama itu bukanlah sesuatu yang lahir secara alami, melainkan tambahan yang diberikan oleh para bawahannya. Huruf S yang melekat pada atribut air berasal dari Almeria, tanah anugerah yang diberikan kepada Noah sejak ia dilahirkan. Dan simbol-simbol lainnya berasal dari mereka yang telah bersumpah setia kepadanya. Dengan kata lain, semakin banyak bawahan yang ia miliki, semakin besar pula kekuatan yang dapat ia serap. Dan yang paling menakutkan dari semuanya, level Noah tidak memiliki batas. Di usia 6 tahun, saat anak-anak masih tenggelam dalam permainan dan keceriaan tanpa arah, Noah berdiri berbeda. Tenang, diam, namun memancarkan wibawa yang tak selayaknya dimiliki seorang bocah. Meskipun begitu, tubuh kecilnya tetap menjadi batas. Kekuatannya belum sepenuhnya berkembang. Potensi itu masih tersegel oleh waktu. Di saat itulah, seorang pelayan wanita muncul di hadapannya. Cantik, anggun, dan sempurna dalam etika. Namanya adalah Evelyn. Dengan suara lembut namun penuh hormat, ia menyampaikan kabar penting.
putra mahkota dan seorang pangeran telah datang berkunjung untuk menemuinya. Noah tak bisa menunda lagi. Dengan langkah kecil namun penuh wibawa, ia berjalan untuk menemui kedua kakaknya, dan dengan penuh penghormatan, ia menyambut mereka. Yang pertama adalah Albert, putra mahkota sekaligus pangeran kedua, berusia 29 tahun, sosok yang memancarkan aura kepemimpinan yang kuat. Dan yang kedua adalah Henry, pangeran keempat, berusia 21 tahun, hanya terpaut 1 tahun lebih tua darinya di kehidupan sebelumnya. Namun, tujuan kedatangan mereka bukan sekedar kunjungan biasa. Mereka datang membawa sebuah hadiah. Hadiah yang konon akan menjadikan Noah memiliki selir yang luar biasa di masa depan. Dan di hadapan Noah, sebuah peti misterius pun diperlihatkan. Tertutup rapat, sunyi, namun menyimpan sesuatu yang belum diketahui, sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Yang pasti, hadiah itu bukan sekadar benda biasa. Bahkan, orang yang membawanya, si Agus, tampak menderita luar biasa, seolah setiap langkah yang ia ambil adalah siksaan. Dan ketika peti itu akhirnya dibuka, terungkaplah isi yang mengerikan. Sebuah pedang seir air bernama Leviathan. Pedang legendaris sekaligus terkutuk. Dikenal sebagai pedang seir air terkuat di seluruh kekaisaran, namun juga telah menewaskan lebih dari 120 orang yang mencoba menguasainya. Aura kematian itu begitu nyata. Noah bisa merasakannya bahkan sebelum menyentuhnya. Namun, ini adalah pemberian dari Albert, sang putra mahkota. Menolak bukanlah pilihan. Dengan tubuh kecilnya, Noah mencoba mengangkat pedang itu. Tangannya bergetar, tubuhnya hampir saja roboh. Beratnya bukan hanya fisik, tetapi juga kutukan yang menyelimutinya. Karena jika Noah bukanlah orang yang ditakdirkan untuk memegangnya, maka saat itu juga nyawanya akan direnggut oleh pedang tersebut. Albert pun berbicara dengan nada penuh keyakinan, atau mungkin sesuatu yang lain. Ia percaya bahwa Noah dengan afinitas air level SS mampu menguasai pedang itu. Namun, di balik kata-kata itu, tersembunyi niat yang tak sepenuhnya tulus. Hadiah ini bukan sekadar hadiah. Ini adalah ujian, atau mungkin jebakan. Kau menyebabkan kesulitan, padahal pedang itu sangat berharga, karena kau berbeda. Waktu pun berlalu, dan pada suatu malam yang sunyi, di dalam istana yang megah, seorang pelayan setia bernama Joy tampak berbeda. Wajahnya murung, pandangannya kosong, seolah hatinya sedang dihimpit oleh beban yang tak terucapkan. Noah, sebagai tuannya, menyadari perubahan itu. Dengan suara tenang namun tegas, ia memintanya untuk jujur. Dan akhirnya, Joy pun berbicara. Ia ingin meminta cuti, namun kata-kata itu terasa begitu berat untuk diucapkan. Alasannya sederhana, namun menyakitkan. Kampung halamannya baru saja dilanda banjir. Ladang tempat ia tumbuh telah hanyut tak tersisa. Dan kini, ibunya kehilangan pekerjaan. Mereka kehilangan segalanya. Dalam keterputusasaan, Joy telah membuat keputusan yang mengguncangkan. Ia berencana pergi ke distrik lampu merah, mengorbankan dirinya demi menghidupi keluarganya. Seorang gadis muda yang masih segar dan penuh kehidupan, memilih jalan sebagai kupu-kupu malam. Namun, no, suara Noah memotong semuanya. Tegas, tanpa ragu, ia tidak akan mengizinkan hal itu terjadi. Sebagai gantinya, Noah memberikan solusi. Ia akan memberi pekerjaan kepada Ibu Joy sebagai penjaga gerbang di wilayah Wasto. Bukan hanya itu, gajinya akan lebih tinggi dari UMR kabupaten. Sebuah harapan baru yang lahir dari keputusan seorang anak berusia 6 tahun. Dan di saat itulah, semua orang mulai menyadari Noah Ararat bukanlah anak biasa.
Noah bahkan melangkah lebih jauh. Ia mengizinkan Joy dan ibunya tinggal di sebuah rumah kosong. Sebuah tempat yang sebelumnya tak berpenghuni, kini menjadi harapan baru bagi mereka. Saat mendengar itu, air mata Joy tak lagi bisa dibendung. Rasa haru, syukur, dan kelegaan bercampur menjadi satu. Terima kasih. Hanya itu yang mampu ia ucapkan dengan suara yang bergetar. Namun, kebaikan Noah tidak berhenti di sana. Dengan tenang, ia memberi perintah lain kepada Dylan. Ia menyuruhnya untuk membeli seluruh tanah di kampung halaman Joy. Sebuah keputusan besar dengan alasan yang sederhana namun penuh kepedulian. Noah ingin mengantisipasi kemungkinan terburuk. Para penjahat yang mungkin akan memanfaatkan penderitaan rakyat yang sedang tertimpa bencana. Namun, Dylan terdiam. Ia bingung, dari mana dana sebesar itu akan didapatkan. Menurut perhitungannya, setidaknya dibutuhkan 700.000 rean untuk membeli seluruh tanah desa. Sementara dana yang dimiliki Noah hanya sekitar 500.000 rean. Masih kurang 200.000 rean. Sebuah selisih yang tidak kecil. Namun, jawaban Noah justru membuat Dylan terkejut. Dengan tanpa ragu, Noah memerintahkan, jual tanah warisannya. Dylan langsung menolak. Baginya, menjual tanah warisan tanpa izin kaisar adalah pelanggaran besar. Bahkan, bisa dianggap sebagai kejahatan terhadap keluarga kekaisaran. Namun, Noah tetap tenang. Ia tidak mundur. Ia siap menghadapi konsekuensinya. Karena baginya, menjadi bangsawan bukan hanya soal kehormatan, tetapi tanggung jawab. Tanggung jawab untuk melindungi rakyat, tanggung jawab untuk mengorbankan diri demi kebahagiaan orang lain. Dan di saat itulah terlihat jelas, Noah Ararat adalah sosok bangsawan sejati. Sosok yang bahkan pantas menjadi contoh bagi para bangsawan di negeri lain. Keesokan harinya, tanpa menunda, Noah langsung mengirimkan bantuan ke kampung halaman Joy, Desa Doso. Tak lama setelah itu, Henry datang. Bukan untuk memberi tekanan, melainkan untuk memastikan keadaan Noah setelah menerima pedang Leviathan. Sebuah pedang yang konon hanya akan patuh pada orang yang benar-benar diakuinya sebagai tuan. Dengan nada serius, Henry mengingatkan, bawalah pedang itu, tapi jangan pernah menggunakannya. Jika kau menggunakannya, kau akan mati. Di balik peringatannya, tersirat ketulusan. Sepertinya, di antara para pangeran, Henry adalah salah satu yang benar-benar peduli pada Noah. Dan akhirnya, Noah tiba di Desa Doso. Apa yang ia lihat bukan lagi sebuah desa, melainkan reruntuhan. Rumah-rumah hancur, tanah rata dengan tanah. Jejak kehidupan tersapu habis oleh banjir yang kejam. Suasana duka menyelimuti setiap sudut. Namun Noah tidak datang untuk meratapi. Ia datang untuk membangun kembali. Dengan suara tenang namun tegas, ia memerintahkan Dylan. Pergilah ke kantor pemerintahan, urus semua sertifikat tanah di desa ini. Sebuah langkah awal menuju perubahan besar. Tanah warga yang kini telah hilang, hanyut tersapu arus banjir tanpa sisa. Tanpa membuang waktu, Noah meminta Joy untuk mengantarnya berkeliling desa. Mereka menyusuri lorong-lorong sempit, melihat langsung kondisi rakyat dengan menyamarkan pakaian agar tidak menarik perhatian. Dan di tengah keputusasaan itu, mereka sempat merasa lega. Bantuan makanan dari kekaisaran telah sampai dan dibagikan. Namun, kelegaan itu tidak bertahan lama. Noah merasakan sesuatu yang janggal. Makanan itu hambar. Lebih dari itu, sudah basi. Bukan hanya tidak layak, bahkan tidak pantas disebut sebagai makanan untuk manusia. Namun, yang paling menyayat hati, para penduduk tetap menerimanya dengan penuh harap. Karena bagi mereka, makanan busuk tetap lebih baik daripada mati kelaparan. Dan di saat itulah, sebuah bayangan muncul. Garil, seorang pejabat setempat, seseorang yang bisa dibilang setingkat kepala desa. Tanpa ragu, Noah langsung menegurnya. Kecurigaannya jelas,
Garil yang telah mengkorupsi dana bantuan dari kekaisaran. Namun, bukannya menyangkal, Garil justru tertawa. Karena di matanya, Noah hanyalah bocah kecil. Dan dengan enteng, ia mengakui semuanya. Baginya, apa yang ia lakukan adalah hal yang wajar. Korupsi? Itu hanya imbalan. Ia beralasan tentang biaya operasional, tentang sistem yang memang sudah seperti itu. Seolah-olah kejahatan bisa dibenarkan dengan alasan. Noah muak. Di mata Garil, ia hanyalah bocah polos yang tidak tahu apa-apa. Namun, justru karena itulah, Noah berbicara tanpa takut dengan suara dingin, penuh amarah yang tertahan. Ia mengutuk perbuatan Garil. Memperkaya diri dari penderitaan korban bencana adalah kejahatan yang tidak termaafkan. Namun, bukannya merasa bersalah, Garil malah tersinggung. Ia merasa dihina, dan dengan arogan ia membalas, "Menghinaku sama saja dengan menghina Tuan Rowan, penguasa negeri ini." Situasi memanas, dan saat Garil menghunus senjatanya, bersiap menebas Noah, sesuatu terjadi. Dalam sekejap, Noah teringat akan pedang itu, Leviathan. Tiba-tiba, pedang tersebut bergetar hebat, seolah marah. Tanpa peringatan, pedang itu melesat keluar dari sarangnya, mengamuk, memancarkan aura yang menyesakkan. Noah menyadari sesuatu. Pedang itu bereaksi, bukan karena ancaman semata, tetapi karena penghinaan. Disamakan dengan manusia serendah Garil adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh pedang itu. Dengan napas tenang, Noah menggenggam takdirnya. Ia tahu dirinya masih lemah, bahkan lebih lemah dari kekuatan Leviathan itu sendiri. Namun, justru karena itu, dengan suara yang tegas, ia berkata, "Jika kau memang terlahir sebagai pedang terkuat, maka buktikanlah. Gunakan kekuatanmu bukan untuk membunuh tanpa arti, tetapi untuk melindungi mereka yang lemah." Karena Noah menatap lurus ke depan, "Inilah keuntunganku." "Ikuti aku." "Mampus!" Teriakan itu menggema di udara, penuh amarah dan dendam. Sontak saja, para pasukan Garil tidak terima. Mereka melihat pemimpin mereka tewas di tangan seorang bocah, dan tanpa pikir panjang, mereka menyerbu Noah yang berdiri sendirian. Namun, Noah tidak bergeming. Dengan tenang, ia menggenggam Leviathan, dan dalam sekejap, kekuatan itu dilepaskan. Tanah di bawah mereka retak, terbelah, lalu boom! Sebuah lubang raksasa tercipta, menghancurkan pijakan para penyerang. Apa yang terjadi? Semua orang terdiam. Tubuh mereka merinding, nafas mereka tertahan. Mereka menyaksikan kekuatan mengerikan dari seorang bocah berusia 6 tahun. Tak lama kemudian, muncul seorang pria dengan aura tegas, Rowan. Ia datang setelah mendapat kabar dari Acui bahwa Garil telah dibunuh oleh Noah. Rowan adalah kapten kesatria, penguasa Doso yang ditugaskan langsung di bawah perintah Pangeran Henry. Namun, saat ia melihat Noah, tanpa ragu, ia langsung berlutut, memberi hormat, dan dengan suara lantang, ia memerintahkan, "Semua orang, tunduk!" Barulah mereka sadar, sosok yang sejak tadi mereka hadapi bukanlah bocah biasa, melainkan Noah Ararat, pangeran kekaisaran ke-13. Rasa takut berubah menjadi hormat, keheningan berubah menjadi kepatuhan. Dengan suara tenang, Noah memberikan perintah. Hukum semua antek Garil yang terlibat dalam korupsi dana bantuan. Dan mulai sekarang, distribusi makanan akan diulang, lebih banyak, lebih layak, dan untuk rakyat. Rowan menunduk dalam-dalam. "Dengan nyawa saya sekalipun, saya akan menjalankan perintah Anda yang mulia." Dan untuk pertama kalinya sejak bencana itu, senyum kembali muncul di wajah rakyat. Mereka akhirnya bisa makan dengan layak. Dan satu nama mulai menggema di antara mereka, Noah, sang pangeran yang membawa harapan. Namun, di tempat lain, Albert tidak tersenyum. Ia menerima laporan bahwa Noah mampu mengendalikan Leviathan. Kekecewaan terpancar dari wajahnya. Namun di balik itu, terlihat rencana lain yang mulai ia susun dalam diam.
Sementara itu, Noah dipanggil oleh ayahnya, sang kaisar. Di ruang megah istana, Noah berdiri tenang. Namun saat topik tentang tanah warisan yang ia jual dibahas, ia sempat terkejut. Ia sudah siap. Siap menerima hukuman. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Sang kaisar tersenyum. "Terima kasih, Noah." Kata-kata itu menggema. Ia memuji Noah karena telah bertindak demi rakyat. Bahkan, sang kaisar telah mengetahui segalanya tentang rencana mafia tanah yang mencoba memanfaatkan korban banjir, dan tentang Leviathan. Ia tahu Noah telah menguasainya. Dengan penuh rasa penasaran, sang kaisar memerintahkan pengawalnya untuk memeriksa status Noah. Dan saat hasilnya muncul, semua orang terdiam. Atribut airnya meningkat menjadi 3 hes, sebuah tanda kekuatan yang langka, kekuatan yang sangat langka, kekuatan yang sangat sakti. Dengan mata penuh harapan, sang kaisar berkata, "Gunakan bakatmu untuk membantu kekaisaran." Waktu pun berlalu, dan untuk memenuhi harapan itu, Noah mulai bergerak. Ia kini berada di ibu kota Meras, pusat pemerintahan, jantung kebudayaan, dan pusat keuangan terbesar di dunia. Sebuah kota yang dijuluki kota paling makmur di muka bumi. Mengapa bisa semakmur itu? Mungkin karena pemerintahan yang jujur, bersih dari korupsi. Dan kini, di tengah keramaian jalan Raide, Noah berdiri, menyaksikan pertunjukan seorang penyanyi populer. Di sampingnya, ada Joy, yang kini bukan hanya pelayan, tetapi juga asisten pribadi Noah. Melihat sang biduan tampil di atas panggung, membawakan lagu yang begitu indah, membuat Noah seketika terdiam. Ada sesuatu dalam suara itu, lembut, menyentuh, dan penuh perasaan. Namanya Alisai. Noah mengakui suaranya memang merdu, namun di balik keindahan itu, ia juga menyadari tekniknya masih belum sempurna. Masih perlu diasah, masih bisa berkembang jauh lebih tinggi. Dan saat suasana sedang memuncak, tiba-tiba, brak, keributan pecah. Panggung itu digeruduk oleh para petugas suruhan Bang Emo. Suasana yang tadinya penuh keindahan berubah menjadi ketakutan. Alasannya sederhana, namun kejam. Orang tua Alisai memiliki hutang. Hutang yang lahir dari kemalasan dan perjudian. Dan kini, anaknya yang harus menanggungnya. Di depan semua orang, Alisai diancam, dihina, dipermalukan, bahkan dipaksa menjual dirinya demi melunasi hutang itu. Dan saat itulah, Noah melangkah maju. Dengan tatapan dingin, ia menegur mereka tanpa ragu. Hukum Kekaisaran nomor 67, pasal 2. Suaranya tegas. Seorang anak tidak diwajibkan menanggung hutang orang tuanya. Dan memaksa anak untuk melunasi hutang adalah tindakan kriminal. Semua terdiam. Namun salah satu dari mereka, Agus Botak, tidak terima. Ia maju, berniat menghajar Noah. Namun, dalam sekejap, Leviathan muncul. Aura mematikan menyelimuti udara. Satu gerakan kecil, cukup menjadi peringatan. Dan itu sudah lebih dari cukup. Mereka kabur, terbirit-birit. Noah pun mengambil alih situasi. Ia memberikan sejumlah uang kepada pemilik panggung sebagai ganti rugi dan bantuan. Ia juga meninggalkan pesan agar para anak buah Bang Emo yang kabur itu menghadap padanya nanti. Lalu, ia menoleh kepada Alisai. Dengan tenang, ia berkata, "Aku akan menggajimu 25 rean per bulan. Fokuslah pada nyanyianmu, kembangkan bakatmu. Dan jika kemampuanmu meningkat, aku akan menaikkannya." Sebuah kesempatan. Sebuah harapan baru. Waktu berlalu, dan seperti yang diperintahkan, Agus Botak dan para petugas itu kini berdiri di gerbang istana. Bersimpuh, menunggu, meminta maaf. Namun Noah tidak menemui mereka. Ia menyuruh asistennya untuk mengusir mereka. Tak lama kemudian, muncul Henry, pangeran keempat. Ia memuji tindakan Noah. Bertemu orang-orang seperti itu hanya akan merendahkan martabat kerajaan. Namun Noah menjelaskan bahwa mereka datang karena menyesal setelah tahu siapa dirinya saat kejadian itu. Henry pun tertarik. Bagaimana suara penyanyi itu?
Rasa penasaran muncul. Namun Noah tidak akan membiarkan Alisai direbut begitu saja. Henry tersenyum. Ia kagum. Di usia 6 tahun, Noah telah menunjukkan kedewasaan yang bahkan tak dimiliki anak-anak lain seusianya. Bahkan dibandingkan Gary, adiknya sendiri yang memiliki hubungan darah lebih dekat dengannya. Sementara Noah hanyalah saudara satu ayah. Namun, justru Noah yang bersinar. Percakapan pun berlanjut. Henry menanyakan tentang Leviathan. Pedang besar itu mustahil dibawa kemana-mana, bukan? Namun, Henry hanya tersenyum kecil. Dan seketika, Henry terkejut karena pedang itu kini berubah menjadi kecil, ringkas, tersembunyi di balik lengan Noah. Noah menjawab dengan santai, "Pedang itu sendiri yang mengajariku." Henry terdiam. Selama 2 abad, pedang itu tersimpan di kekaisaran. Dan tak ada seorang pun yang pernah bisa melakukan hal seperti itu. Malam pun tiba. Namun di gerbang istana, Agus Botak dan kelompoknya masih bertahan, menunggu, menahan dingin, menahan lelah. Namun kesabaran mereka habis. Dan akhirnya, Agus Botak mengamuk di hadapan Noah. Namun tiba-tiba, Agus Botak yang sebelumnya mengamuk langsung terdiam, hanya dengan satu tatapan dari Noah. Tatapan itu dingin, dalam, menekan, seolah membawa beban kematian yang tak terlihat. Dan yang lebih mengerikan, itu hanyalah sebagian kecil dari kekuatan yang dimiliki Noah dan pedangnya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Noah berbalik. Ia pergi, meninggalkan mereka dalam ketakutan yang membeku. Tak lama kemudian, Noah menghadiri pesta undangan Raidok, sebuah pertemuan besar para bangsawan dan pedagang elit, tempat di mana kekuasaan, kekayaan, dan pengaruh berkumpul. Kehadirannya disambut meriah, namun tidak semua orang percaya. Seseorang yang kemudian dikenal sebagai si Eblek dengan berani meremehkan Noah. Ia menuduh bahwa pedang yang dibawa Noah hanyalah replika mainan. Seketika, Leviathan bereaksi. Aura mematikan menyebar. Udara menjadi berat, seolah kematian sedang mengintai di setiap sudut ruangan. Pedang itu marah karena tuannya dihina. Dan dalam sekejap, hampir saja seluruh tamu di sana kehilangan nyawa jika Noah tidak segera menenangkannya. Dengan kendali yang luar biasa, Noah menahan amukan Leviathan. Dan saat itu juga, semua orang sadar, pedang itu asli, bukan sekedar legenda, melainkan senjata yang benar-benar hidup. Sementara itu, si Eblek hanya bisa gemetar, menunggu nasib buruk yang mungkin akan menimpanya. Di akhir pesta, para tamu mulai mengantri, memperkenalkan diri mereka satu persatu kepada Noah. Namun ada satu pertemuan yang menarik perhatian. Byron Allen, seorang kepala perusahaan besar, PT Allen. Ia datang bersama putrinya, Cindy Allen. Sekilas, semuanya tampak biasa, namun tidak bagi Noah. Dengan ketajamannya, ia langsung menyadari sesuatu yang berbeda. Cindy bukan anak kandung. Cara ia berdiri, cara ia menatap, cara ia bereaksi, semuanya tidak mencerminkan seseorang yang lahir dari kalangan atas. Noah menyimpulkan, Cindy adalah seorang budak yang kemudian diangkat menjadi anak. Dan saat Noah menatapnya, Cindy membalas dengan tatapan penuh tanya. Tatapan itu adalah tatapan seseorang yang pernah hidup dalam keterikatan. Tatapan khas seorang mantan budak. Dan tanpa perlu banyak tekanan, Byron Allen pun mengaku, dulu ia memang membeli Cindy sebagai budak, namun karena kecerdasannya, ia memutuskan untuk mengangkatnya sebagai anak. Bahkan ada hal lain yang memperkuat dugaan Noah. Saat Noah sedikit mengancam, Cindy secara refleks melindungi Alan. Sebuah insting yang tidak dimiliki oleh anak kandung biasa. Melihat itu semua, Raidok pun semakin kagum. Bukan hanya karena kekuatan Noah, tetapi juga karena kecerdasan dan kepekaannya. Keesokan harinya, Noah kembali turun ke jalan, berkeliling, memantau kehidupan rakyat di sekitar ibu kota.
tanpa kereta, tanpa kemewahan, hanya berjalan seperti orang biasa. Dan di sanalah ia bertemu dengan seseorang, Oscar, pangeran ke-8. Oscar terkejut, namun juga kagum. Seorang pangeran yang memilih berjalan kaki di tengah rakyatnya. Kesederhanaan itu justru membuat Noah terlihat jauh lebih besar. Lantas, dengan penuh semangat, Oscar mengajak Noah menuju Jalan Chobak, sebuah jalan legendaris yang dipenuhi toko-toko barang antik. Tempat itu bagaikan surga bagi para kolektor, namun juga jebakan bagi yang tak jeli. Karena di sana bukan hanya barang asli yang berharga, barang palsu pun bertebaran di mana-mana. Bagi seorang bangsawan, kemampuan membedakan harta asli dan tiruan adalah sebuah keharusan. Oscar pun mulai mencari, namun tak satu pun barang menarik perhatiannya. Berbeda dengan Noah, di sudut yang nyaris tak dilirik siapapun, ia menemukan sebuah buku sihir tua. Tampak usang, berdebu, namun ada sesuatu yang memanggilnya. Tanpa ragu, Noah menyentuhnya, dan saat itu juga statistik anginnya meningkat. Seketika, tanpa penjelasan. Noah tidak tahu pasti apa itu, namun rasa penasarannya mendorongnya untuk membeli buku tersebut. Namun, Oscar langsung terkejut. Ini bukan buku biasa. Itu adalah Grimoire Andrea, kitab milik seorang penyihir legendaris, sebuah harta karun sejati. Namun bagi Noah, itu hanyalah awal. Dengan rasa ingin tahu, ia langsung menguji buku itu menggunakan kekuatan pedang sihirnya. Dan tiba-tiba udara bergetar, kegelapan menyebar. Dari dalam buku itu muncul sesuatu. Roh, sebuah jiwa yang terperangkap. Roh pendendam dari penyihir agung pengendali angin. Aura kebencian menyelimuti sekitarnya. Oscar langsung panik, berlindung. Namun Noah tidak mundur. Dengan tenang, ia mengayunkan pedangnya. Dan dalam sekejap, air menjulang tinggi ke langit, seperti pilar raksasa yang membelah dunia. Lalu, hanya satu serangan, roh itu musnah, tanpa sisa, tanpa perlawanan berarti. Dan yang lebih mengejutkan, tidak ada kerusakan sama sekali di sekitar mereka. Oscar terdiam, bukan hanya karena kekuatan Noah, tetapi karena kendali sempurna yang ia miliki. Tak lama setelah itu, seorang pria mendekat, pemilik toko barang antik. Namanya Basri. Dengan penuh rasa penasaran, ia meminta Noah untuk melihat koleksinya. Tanpa bekerjaan, Noah dan Oscar pun mengikuti. Di dalam toko, Basri menunjukkan sebuah benda, batu ali, sebuah batu misterius yang konon memiliki rahasia tersembunyi. Basri menjelaskan, katanya batu ini akan menunjukkan wujud aslinya jika bertemu dengan pemilik sejatinya. Ia sudah menunjukkannya kepada banyak orang, namun tak pernah ada reaksi. Batu itu tetap diam, tak berubah, tak bersinar, seolah menunggu seseorang. Seseorang yang belum muncul hingga hari ini. Basri sempat mengira batu ali itu hanyalah barang rongsokan. Bahkan ia sudah berkali-kali membuangnya. Namun anehnya, setiap kali dibuang, batu itu selalu kembali, seolah memiliki kehendaknya sendiri, seperti sesuatu yang menolak untuk ditinggalkan. Dari situlah Basri mulai yakin, batu ali ini bukan benda biasa. Mungkin peninggalan seorang pendekar legendaris, atau artefak kuno yang belum menemukan tuannya. Melihat itu, Oscar pun menyarankan, coba kau pakai, Noah. Siapa tahu benda itu memang menunggumu. Dan saat Noah mengenakannya, reaksi terjadi.
batu ali itu bergetar, bersinar, bahkan berbicara. Wujud aslinya pun terungkap. Bukan sekedar batu, melainkan sebuah baju zirah, artefak hidup yang memiliki kesadaran. Namun yang aneh, tidak seperti grimoire atau Leviathan, baju zirah ini tidak menambah statistik Noah. Meski begitu, Noah bisa merasakan nilainya. Sangat berguna, sangat berharga. Dan tanpa ragu, ia memutuskan untuk membelinya. Namun, ia tidak membawa cukup uang, dan tanpa banyak bicara, Oscar maju. Ia membayar semuanya, menganggapnya sebagai hadiah untuk Noah. Setelah itu, Noah turun dari kereta Oscar dan dijemput oleh Joy. Namun, bahaya belum selesai. Tiba-tiba, Agus Botak muncul kembali. Dengan dendam membara, ia mencoba menyerang Noah. Namun, sebelum serangan itu menyentuh, perisai muncul, otomatis melindungi Noah. Serangan itu terpental, dan dalam sekejap, Agus langsung diringkus oleh pasukan keamanan setempat. Noah pun menjelaskan bahwa ia telah menghubungkan batu ali itu dengan Leviathan, sehingga artefak tersebut bisa merespon niat jahat dan memberikan perlindungan otomatis. Tak lama kemudian, Noah kembali ke tempat pertunjukan alisai. Namun, pemandangan yang ia lihat membuatnya muak. Para pria mabuk naik ke atas panggung, memaksa alisai untuk melayani mereka. Tanpa ragu, Noah langsung menghentikan mereka. Dengan satu tindakan tegas, ia memberi pelajaran. Dan dengan suara dingin, ia memperingatkan pemilik tempat itu. Larangan masuk bagi orang-orang yang membuat onar harus ditegakkan. Namun pemilik tempat itu hanya bisa menunduk. Ia tidak mampu, karena penghasilannya bergantung pada orang-orang seperti itu. Dan di saat itulah Noah mengambil keputusan. Keputusan yang akan mengubah segalanya. Ia membeli tempat itu dengan harga yang tinggi. Sebuah langkah untuk memastikan tidak akan ada lagi yang bisa merendahkan Alisai atau siapapun di tempat itu. Dan bagi Alisai, itu bukan sekedar pertolongan. Itu adalah kesempatan untuk hidup dengan bermartabat. Basri sempat mengira batu ali itu hanyalah barang rongsokan. Bahkan, ia sudah berkali-kali membuangnya. Namun anehnya, setiap kali dibuang, batu itu selalu kembali, seolah memiliki kehendaknya sendiri, seperti sesuatu yang menolak untuk ditinggalkan. Dari situlah Basri mulai yakin, batu ali ini bukan benda biasa. Mungkin peninggalan seorang pendekar legendaris, atau artefak kuno yang belum menemukan tuannya. Melihat itu, Oscar pun menyarankan, coba kau pakai Noah. Siapa tahu benda itu memang menunggumu. Dan saat Noah mengenakannya, reaksi terjadi. Batu ali itu bergetar, bersinar, bahkan berbicara. Wujud aslinya pun terungkap. Bukan sekedar batu, melainkan sebuah baju zirah, artefak hidup yang memiliki kesadaran. Namun yang aneh, tidak seperti grimoire atau Leviathan, baju zirah ini tidak menambah statistik Noah. Meski begitu, Noah bisa merasakan nilainya. Sangat berguna, sangat berharga. Dan tanpa ragu, ia memutuskan untuk membelinya. Namun, ia tidak membawa cukup uang, dan tanpa banyak bicara, Oscar maju. Ia membayar semuanya, menganggapnya sebagai hadiah untuk Noah. Setelah itu, Noah turun dari kereta Oscar dan dijemput oleh Joy. Namun, bahaya belum selesai. Tiba-tiba, Agus Botak muncul kembali. Dengan dendam membara, ia mencoba menyerang Noah. Namun, sebelum serangan itu menyentuh, perisai muncul, otomatis melindungi Noah.
Serangan itu terpental, dan dalam sekejap, Agus langsung diringkus oleh pasukan keamanan setempat. Noah pun menjelaskan bahwa ia telah menghubungkan batu ali itu dengan lepiatan, sehingga artefak tersebut bisa merespon niat jahat dan memberikan perlindungan otomatis. Tak lama kemudian, Noah kembali ke tempat pertunjukan alisai. Namun, pemandangan yang ia lihat membuatnya muak. Para pria mabuk naik ke atas panggung, memaksa alisai untuk melayani mereka. Tanpa ragu, Noah langsung menghentikan mereka. Dengan satu tindakan tegas, ia memberi pelajaran. Dan dengan suara dingin, ia memperingatkan pemilik tempat itu. Larangan masuk bagi orang-orang yang membuat onar harus ditegakkan. Namun pemilik tempat itu hanya bisa menunduk. Ia tidak mampu, karena penghasilannya bergantung pada orang-orang seperti itu. Dan di saat itulah Noah mengambil keputusan. Keputusan yang akan mengubah segalanya. Ia membeli tempat itu dengan harga yang tinggi, sebuah langkah untuk memastikan tidak akan ada lagi yang bisa merendahkan Alisai atau siapapun di tempat itu. Dan bagi Alisai, itu bukan sekedar pertolongan. Itu adalah kesempatan untuk hidup dengan bermartabat. Alisai merasa tidak enak. Berkali-kali ia diselamatkan oleh Noah. Berkali-kali pula ia merasa berhutang budi. Namun Noah tidak pernah mempermasalahkannya. Baginya hanya ada satu hal yang penting. Alisai harus tetap bernyanyi. Dengan keyakinan penuh, Noah berkata, "Suatu hari nanti, suaramu akan aku perdengarkan langsung kepada Kaisar." Tatapannya tajam, dan percayalah, mataku tidak pernah salah. Karena kau adalah harta karun sejati. Harta karun yang akan menjadi biduan fenomenal. Waktu terus berlalu, dan suatu hari, seorang tamu penting datang menemui Noah. Dad Marley, gubernur kota Holdjoy, seorang pejabat baru di wilayah yang kini berada di bawah kekuasaan Noah. Dalam tradisi keluarga kerajaan, pangeran akan diberikan wilayah agar mereka belajar tentang pemerintahan. Dan di wilayah itu, pangeran dipuja layaknya seorang raja. Marley sendiri ditunjuk langsung oleh Noah. Ia juga mendapat mandat dari Kaisar untuk menangani bencana banjir di Holdjoy. Namun, semuanya tidak berjalan lancar. Holdjoy adalah wilayah subur penghasil gandum utama kekaisaran. Namun, letaknya berada di tikungan sungai besar. Setiap kali air meluap, banjir bandang pun tak terhindarkan. Marley dipilih karena ia berasal dari Almeria, wilayah dengan afinitas air yang kuat. Ia diharapkan mampu mengendalikan kondisi tersebut. Namun kenyataan tidak semudah itu. Dengan wajah penuh beban, Marley menjelaskan, masalah utamanya adalah tidak ada dana. Ia tidak menerima aliran dana sama sekali. Padahal, Kaisar telah menggelontorkan anggaran besar untuk penanggulangan bencana di Holdjoy. Namun, dana itu tertahan di tangan Kementerian Keuangan Dalam Negeri atau yang dikenal sebagai Kemenke. Alasannya apa? Tidak jelas. Mendengar itu, Noah tidak tinggal diam. Ia langsung bergerak menuju Maperick, pusat Kemenke. Tujuannya hanya satu, mencari tahu kemana sebenarnya dana itu menghilang. Namun, jawaban yang ia terima membuat suasana semakin rumit. Maperick berdalih, Kaisar telah membebaskan pajak wilayah Holdjoy selama 1 tahun penuh. Seharusnya, uang itu sudah cukup untuk menutup kebutuhan mereka. Namun, di balik jawaban itu, terasa ada sesuatu yang disembunyikan. Dan Noah mulai menyadari, ini bukan sekadar masalah administrasi. Ini
adalah sesuatu yang lebih dalam. Pajak yang tersimpan di masyarakat bisa digunakan untuk penanggulangan banjir. Jadi, Kemenq tidak perlu mengucurkan dana. Jawaban itu terdengar rapi. Namun bagi Noah, itu hanyalah alasan kosong. Dengan tatapan tajam, Noah melangkah maju. Apakah kau menganggapku bodoh hanya karena aku seorang bocah? Suasana langsung menegang. Tanpa memberi ruang, Noah melanjutkan. Itu hanya akal-akalanmu. Kau menghapus pajak karena kau tahu rakyat yang terkena banjir tidak mungkin mampu membayarnya. Dan kau menjadikannya alasan untuk menahan dana bantuan. Setiap kata seperti pisau. Sebagai pemerintah, tugasmu membantu rakyat yang tertimpa musibah, bukan sibuk bermain angka pajak. Jadi, katakan padaku, di mana sebenarnya dana itu? Maperik mulai goyah, namun ia masih mencoba bertahan. Dana itu dialokasikan untuk pembangunan villa, tempat peristirahatan kaisar. Kami membutuhkan dana besar. Namun, Noah langsung memotong. Jangan jadikan kaisar sebagai tameng. Sang kaisar tidak sebodoh itu. Membangun villa saat rakyatnya menderita, itu bukan keputusan kaisar. Itu kejahatan. Kejahatan terhadap rakyat dan juga terhadap kaisar. Hening, tak ada lagi yang bisa dikatakan Maperik. Semua alasan runtuh. Dan akhirnya ia menyerah. Dana yang selama ini hendak dikorupsi langsung diperintahkan untuk dicairkan. Di sisi lain, Marley hanya bisa terdiam. Tak menyangka seorang anak kecil mampu menekan seorang menteri hingga tak berdaya. Tak lama kemudian, Noah menerima panggilan khusus dari kaisar. Di hadapan singgasana megah itu, Noah berdiri. Dan yang ia dengar bukan teguran, melainkan pujian. Kaisar telah mengetahui segalanya. Tentang Maperik, tentang dana, tentang tindakan Noah. Noah terkejut. Peristiwa itu baru saja terjadi, namun informasi sudah sampai. Sang kaisar tersenyum tipis. Informasi adalah senjata. Kau harus terbiasa mengasahnya. Seorang pemimpin harus tahu apa yang terjadi di negerinya, bukan berpura-pura terkejut ketika masalah sudah membesar. Kata-kata itu dalam dan penuh makna. Kaisar melanjutkan, orang seperti dirimu sudah sangat langka, melakukan hal yang benar dengan tenang di tengah para penjilat. Tatapan bangga terpancar dari matanya. Ia tahu Noah berbeda, dan karena itu keputusan besar pun diambil. Mengingat Noah telah menguasai Leviathan, sebuah pedang dengan sejarah kelam, sang kaisar menunjuk Noah. Seorang ahli pedang terhebat di seluruh kekaisaran pun dipanggil. Namanya Nobel, seorang legenda hidup, tak tertandingi, tak terkalahkan. Dan kini, Noah harus belajar darinya. Namun tanpa banyak basa-basi, Nobel langsung mengajak Noah untuk berduel. Bukan untuk melukai, melainkan untuk mengukur. Serang aku, sesukamu. Perintah itu sederhana, dan Noah tidak ragu. Ia maju, mengayunkan Leviathan, dan saat itu juga sesuatu terjadi. Ingatan mengalir, bukan miliknya, melainkan ingatan dari semua pemilik Leviathan sebelumnya. Teknik, pengalaman, pertarungan, semuanya membanjiri pikiran Noah dalam sekejap. Dan dalam satu momen, Nobel terdiam, tak bergerak, tak mampu bereaksi. Ia menyadari sesuatu. Anak di hadapannya ini bukan lagi murid, melainkan master. Dengan wajah serius, Nobel langsung berlutut meminta maaf kepada kaisar.
dan mengundurkan diri sebagai pembimbing Noah. Karena baginya, tidak ada lagi yang bisa diajarkan. Kaisar tersenyum puas. Bakat Noah melampaui ekspektasi. Dan tanpa ragu, ia memberikan tugas baru. Sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar. Noah ditunjuk sebagai ketua juri dalam ujian seleksi kesatria tahunan. Sebuah ajang besar yang diikuti oleh peserta dari seluruh penjuru kekaisaran. Para petarung terbaik dari setiap wilayah akan bertemu di ibu kota, bertarung, membuktikan diri. Dan bagi yang menang, mereka akan mendapatkan satu hal, gelar kesatria, serta kesempatan untuk bergabung dengan jajaran elit kekaisaran. Dan tugas pertama para kesatria baru adalah menjadi bawahan dari sang ketua juri. Dengan kata lain, para kesatria berbakat yang terpilih akan berada langsung di bawah komando Noah, dan itu berarti mereka akan menjadi jauh lebih kuat. Namun Noah tidak berhenti sampai di situ. Dengan penuh keyakinan, ia menghadap kaisar dan menyampaikan satu keputusan besar, menghapus babak penyisihan daerah. Semua penilaian akan dilakukan langsung di ibu kota, di bawah pengawasannya sendiri. Alasannya sederhana, namun tajam. Kekaisaran terlalu luas, ia tidak bisa mengawasi semuanya, dan yang lebih penting, ia ingin menghentikan kecurangan. Karena selama ini, bakat sejati sering kalah, dikalahkan oleh uang, dikalahkan oleh koneksi, dikalahkan oleh orang dalam. Noah tidak ingin itu terjadi lagi. Ia tidak ingin melihat seseorang menjual sawah orang tuanya hanya demi membeli jalan menuju gelar kesatria. Dan kaisar menyetujuinya. Keputusan itu pun disampaikan. Noah memanggil Joy dan memintanya untuk menyebarkan kabar agar lebih banyak orang dari desanya ikut seleksi. Namun jawaban Joy membuat suasana hening. Meski seleksi daerah dihapus, desa kami tetap hanya bisa mengirim 1 orang. Alasannya, biaya. Perjalanan ke ibu kota mahal, penginapan mahal. Bahkan untuk mengirim 1 peserta saja, itu hasil dari patungan 1 desa. Noah terdiam. Namun hanya sesaat, dengan suara tegas, ia berkata, "Aku akan menanggung semuanya. Biaya perjalanan, penginapan, semuanya. Bukan hanya untuk 1 desa, tetapi untuk semua peserta." Dan tanpa menunggu, Noah langsung memberi perintah kepada Dylan, "Beli semua rumah kosong di ibu kota. Jika masih kurang, bangun asrama, sebuah tempat tinggal sementara bagi para peserta dari seluruh penjuru kekaisaran, untuk memastikan tidak ada lagi yang gagal hanya karena miskin." Namun, masalah belum selesai. Makanan. Untuk itu, Noah mengambil langkah lain. Ia akan membuka dapur MBG, bekerja sama dengan para pengusaha, dan disitulah ia bertemu dengan Alan, seorang pengusaha besar. Namun saat Alan memberikan estimasi biaya, Noah langsung menyadari sesuatu. Ada yang tidak beres. Perhitungan itu merugikan Alan, seolah ia punya tujuan lain. Dengan tatapan tajam, Noah langsung menekan, "Apa yang kau inginkan?" Tak ada jalan keluar. Alan pun mengaku ia ingin memasukkan seorang gadis, kenalannya, ke dalam seleksi pelayan istana. Ia ingin tahu apa saja kriteria yang dibutuhkan. Noah menjawab dengan jujur. Semua syarat dijelaskan. Namun ada satu hal yang paling penting. Jika ingin direkomendasikan, Noah berhenti sejenak. Dia harus disukai olehku. Keheningan jatuh. Noah memahami orang dalam adalah kunci bagi banyak orang. Namun, ia tidak akan mengorbankan prinsipnya. Semua tetap akan dinilai berdasarkan kemampuan. Dan ketegasan itu membuat Alan terdiam. Lalu, ia menunduk, menyerahkan dirinya.
Mulai hari ini, saya akan mengabdi kepada Anda. Noah tidak tersenyum, tatapannya tetap dingin. Aku tidak akan melepaskan para penjahat. Singkat cerita, dalam perjalanan pulang, sebuah langkah baru telah dimulai. Sebuah perubahan besar yang perlahan akan mengguncangkan seluruh kekaisaran. Noah tiba-tiba menyadari sesuatu yang janggal. Status atribut airnya turun. Dari SS menjadi hanya S. Perubahan itu bukan hal sepele. Tanpa membuang waktu, Noah langsung menghadap kaisar untuk memastikan apa yang terjadi. Namun, ternyata sang kaisar sudah lebih dulu mengetahui tanda-tandanya. Dari laporan terakhir, di wilayah Almeria telah terjadi pemberontakan. Jumlahnya tidak main-main, 5.000 orang, sebuah ancaman nyata. Untuk menumpas mereka, Noah justru memberikan rekomendasi yang tak terduga. Pangeran Henry, lebih berpengalaman, lebih matang dalam pertempuran. Sementara dirinya masih seorang bocah, masih awam, dan yang paling penting, Noah tidak yakin para prajurit akan mendengarkan perintahnya. Mendengar itu, kaisar sempat kecewa. Namun, di balik itu, ia juga kagum, karena Noah tidak dikuasai ambisi. Ia memilih langkah yang paling objektif, bukan yang paling egois. Singkat cerita, Noah dan Henry pun berangkat menuju Almeria. Namun, di tengah perjalanan, Leviathan bereaksi, memberi peringatan. Mereka sudah dikepung. Dan benar saja, dalam sekejap, Noah terkurung oleh sihir air. Namun, dengan tenang, ia mengaktifkan perisainya. Serangan datang bersamaan, dari segala arah. Namun, satu persatu jatuh. Dengan mudah, tanpa perlawanan berarti. Henry terkejut. Ia mengira Noah telah membunuh mereka semua. Namun kenyataannya, tidak. Noah hanya membuat mereka pingsan dengan aura Leviathan. Karena jika tidak, mereka akan memilih bunuh diri perlahan dengan mengorbankan umur mereka untuk menyembunyikan informasi. Keesokan harinya, Noah memanggil Alan dan memberinya perintah aneh. Memborong seluruh pakan kuda di wilayah Almeria. Alasannya sederhana, tapi jenius. Menurut informasi dari Henry, kekuatan utama pemberontak adalah kavaleri, pasukan berkuda. Namun, kuda perang tidak diternakan di Almeria. Artinya, kuda-kuda itu didatangkan dari luar. Dan tanpa pakan, kuda tidak bisa bertahan. Persediaan dari warga terbatas. Jika habis, mereka akan mulai menjarah. Dan disitulah kekuatan mereka mulai runtuh. Noah tidak menyerang langsung. Ia menyerang sumber daya mereka. Keesokan harinya, kaisar memanggil Noah dan memberikan informasi penting. Para pemberontak berencana menculik Noah untuk dijadikan sandara. Jika itu terjadi, kekaisaran akan dipaksa membuat keputusan sulit. Namun, di tengah ancaman itu, kaisar justru tersenyum. Ia memuji Noah karena strateginya cemerlang. Menargetkan kuda adalah langkah yang jarang terfikirkan. Taktik kelaparan memang efektif. Bahkan, Albert pernah menyarankan hal serupa. Namun, apa yang dilakukan Noah lebih cepat, lebih tepat, dan lebih berbahaya. Sebuah langkah kecil yang bisa menentukan arah peperangan. Noah memahami satu hal, taktik kelaparan memang efektif, namun juga berbahaya. Jika dilakukan secara sembrono, rakyatlah yang akan menjadi korban. Dan itulah alasan mengapa Noah tidak menargetkan manusia. Ia menargetkan kuda, sumber kekuatan musuh, bukan kehidupan rakyat. Bahkan, ia menggunakan dana pribadinya sendiri. Sebuah keputusan yang bukan hanya cerdas, tetapi juga penuh tanggung jawab. Melihat itu, sang kaisar benar-benar terkesan. Dan sebagai bentuk penghormatan tertinggi, ia memberikan sesuatu yang luar biasa. Simbol pedang pada lambang Noah. Perlu diketahui, kekaisaran itu adalah bangsa pejuang.
Menambahkan simbol pedang tanpa izin kaisar adalah penistaan. Hukumannya eksekusi. Namun sebaliknya, jika diberikan langsung oleh kaisar, itu adalah kehormatan tertinggi yang bisa diraih oleh seorang bangsawan. Dan kini, Noah memilikinya. Tak lama setelah itu, Alan datang mencegat Noah. Ia melapor bahwa hanya ada sedikit jenis pakan yang digunakan oleh pemberontak, dan jalur distribusinya sudah diketahui. Artinya, memborongnya bukan hal sulit. Namun, laporan berikutnya jauh lebih penting, tentang Karpun, pemimpin pemberontak. Seorang yang gigih, keras kepala, dan akan melakukan apapun demi tujuannya. Tak lama kemudian, seorang kesatria datang, dalam kondisi terluka parah. Ia adalah pemimpin pasukan di Adora, Almeria. Dengan napas tersengal ia melapor, pemberontakan telah benar-benar pecah. Atasannya sudah memulai perlawanan, namun ia memilih kabur. Bukan karena takut, melainkan untuk menyampaikan informasi itu kepada Noah. Setelah selesai, ia terjatuh. Namun Noah hanya berkata tenang, "Baik, terima kasih atas laporanmu. Beristirahatlah." Dan tanpa ragu, Noah memberikan imbaran 1000 rean. Alan terkejut. Ia tidak mengerti. Informasi itu sudah tidak berguna lagi, bukan? Namun Noah menjawab dengan tenang, "Mungkin benar, tapi dia tetap datang meski nyawanya terancam. Itu adalah loyalitas, dan loyalitas harus dihargai." Tak lama kemudian, Joy muncul. Wajahnya pucat, tangan gemetar. Ia menyerahkan 500 rean kepada Noah. Dengan suara pelan, ia mengaku uang itu diberikan oleh seseorang yang tidak dikenal, sebagai imbalan jika Joy bisa membuat Noah. Rencana itu akhirnya terungkap. Joy dengan wajah pucat dan suara bergetar mengaku bahwa ia diminta untuk membuat Noah tepar dengan obat yang diberikan orang tak terkenal itu. Namun, ia tidak melakukannya. Tidak akan pernah. Bagaimana mungkin aku mengkhianati Tuan? Suara Joy nyaris pecah. Noah telah menyelamatkan hidupku, memberi keluargaku harapan. Bahkan jika nyawaku dipertaruhkan, aku tidak akan pernah menyakitinya. Ternyata Joy sempat diancam, namun ia memilih lebih baik mati daripada berkhianat. Mendengar itu, Noah hanya tersenyum tipis. Tanpa banyak kata, ia memberikan 5.000 rean, 10 kali lipat dari uang yang ditawarkan pemberontak. Joy terdiam. Air matanya jatuh. Ia tidak pernah mengharapkan imbalan itu. Namun justru itulah yang membuatnya semakin yakin Noah bukan sekadar pangeran. Ia berbeda. Namun, keputusan Noah berikutnya membuat Joy terkejut. Ia mengambil obat itu dan berkata tenang, "Aku akan meminumnya." Joy terkejut. "Apa, Tuan?" Namun Noah tetap tenang. "Bawalah aku kepada mereka." Singkat cerita, Noah terbangun. Di dalam kereta barang, tangan dan kakinya terikat. Namun, ia tidak panik, karena Leviathan masih bersamanya, dan batu ali tidak diambil. Dengan mudah, ia melepaskan diri, tanpa bantuan siapapun. Lalu Noah memerintahkan Leviathan untuk membuka ingatannya, dan dari sana ia melihat semuanya. Dirinya yang tertidur dibawa oleh para pemberontak, dan Joy berhasil melarikan diri. Tanpa ragu, Noah melompat keluar dari kereta, menghadapi para pemberontak. Mereka tertawa. Di mata mereka, Noah hanyalah bocah lemah. Namun, itu kesalahan terbesar mereka.
Dalam sekejap, Noah bergerak. Bersama Leviathan, ia menebas satu persatu, tanpa ragu, tanpa belas kasihan. Dan kali ini tidak ada yang disisakan, karena Noah tahu anak buah rendahan tidak menyimpan informasi penting. Tak lama, Joy datang bersama puluhan pasukan. Ia panik, khawatir. Namun saat tiba, yang ia lihat hanya keheningan dan tubuh-tubuh yang telah tumbang. Noah berdiri sendirian. Semuanya sudah selesai. Noah lalu memerintahkan, urus mereka. Namun tiba-tiba sebuah belati jatuh. Seorang prajurit hampir menyentuhnya, namun langsung dihentikan oleh Noah. Itu berbahaya. Noah bisa melihatnya. Belati itu mengandung sihir kutukan kebencian, dendam yang pekat, dan sumbernya Karpun, pemimpin pemberontak. Tanpa menunggu, Noah mengambil tindakan. Menggunakan Leviathan, ia memanfaatkan aura kebencian itu, mengunci posisi musuh dari jarak yang tak terbayangkan, dan menyerang. Keesokan harinya, Kaisar mengumumkan sesuatu. Pemimpin pemberontak tewas. Dahinya tertembus oleh pilar air raksasa yang muncul entah dari mana. Namun Kaisar tahu, dan Noah mengakuinya. Dengan aura kebencian dari Karpun, ia bisa melacak lokasinya, dan dengan ilmu sihir yang melampaui batas, ia menyerangnya dari jarak yang bahkan tak masuk akal, seolah melampaui langit itu sendiri. Setelah pemimpin mereka tumbang, pemberontakan pun runtuh. Henry memimpin penumpasan terakhir, dan kini hampir semua pelaku telah ditangkap, menunggu putusan dari Kaisar. Dan satu hal yang pasti, hukuman mereka akan sangat berat, karena mereka telah berani memberontak di bawah kekuasaan kekaisaran. Sang Kaisar, dengan amarah yang masih membara, sempat mengucapkan hukuman yang begitu kejam bagi para pemberontak. Namun, Noah tidak tinggal diam. Dengan tenang namun tegas, ia melangkah maju. Yang mulia, hukuman itu terlalu kejam. Semua yang hadir terdiam. Berani menentang Kaisar, itu bukan hal biasa. Namun Noah melanjutkan, dan tidak tercantum dalam undang-undang. Tatapannya lurus. Jika hukum dilanggar oleh yang membuatnya, maka supremasi hukum itu sendiri akan runtuh. Suasana menjadi semakin berat, namun Noah tidak berhenti. Ia menyampaikan usulannya berdasarkan hukum yang berlaku. Pemimpin pemberontak harus dihukum dipotong menjadi 2. Pendukung tingkat tinggi dan kaki tangan dihukum gantung, sedangkan para pengikut dipenggal. Sebuah hukuman yang tetap keras, namun sesuai aturan. Dengan suara rendah, Noah menutup, "Mohon pertimbangan kembali, Yang Mulia." Keheningan panjang. Lalu, sang Kaisar menarik nafas. Amarahnya mereda, dan akhirnya ia mengangguk. Baik. Hukuman pun diralat. Para pemberontak akan dihukum seberat-beratnya sesuai hukum yang berlaku. Dan untuk pelaksanaannya, ditunjuklah Noizil, Perdana Menteri pertama. Sang Kaisar kemudian menatap Noah. Kali ini bukan dengan otoritas, melainkan dengan kebanggaan. "Nasihatmu menyelamatkan namaku. Dalam sejarah nanti, aku tidak akan dikenang sebagai penguasa yang melanggar hukum." Dan sebagai bentuk penghargaan, ia memberikan gelar baru, Pangeran Bijak. Sebuah gelar yang melambangkan kebijaksanaan di atas kekuatan. Sang Kaisar bahkan berkata lirih, "Andai saja kau lahir lebih awal." Tak lama kemudian, Noah mulai menjelaskan rencananya tentang ujian seleksi kesatria yang akan segera digelar. Dengan santai, ia duduk,
menyeruput minuman, sementara batu ali miliknya menahan cipratan air di sekitarnya. Dengan tenang ia berkata, "Aku akan meminta mereka menyerangku dan menilai dari seberapa dekat serangan itu bisa mencapaiku. Metode yang sederhana, cepat, efisien, namun bukan tanpa resiko." Sang kaisar langsung menyadarinya. Bagaimana jika ada seseorang yang cukup kuat untuk menembus pertahanan Noah? Sebuah kemungkinan yang bisa mengubah segalanya. Namun dengan penuh keyakinan, Noah menatap langsung ke arah kaisar. "Aku sudah siap menghadapi resiko apapun." Tak ada keraguan dalam suaranya. Sang kaisar pun tersenyum tipis, lalu bergumam pelan, "Anak ini." Sore hari menjelang malam, di dalam istana, Noezil, sang Perdana Menteri, sempat mengkritik ucapan kaisar sebelumnya tentang kalimat, "Andai saja Noah lahir lebih awal." Ia khawatir kata-kata itu bisa disalahartikan di hadapan publik, namun kaisar hanya tertawa kecil. Itu bukan masalah. Noah bukan hanya mampu memberi nasihat, dia bahkan bisa menghabisi musuh tanpa perlu turun ke medan perang. Sebuah hal yang belum pernah terjadi sepanjang hidupnya. Tatapan kaisar pun berubah serius, dan aku yakin pedang miliknya memiliki kekuatan yang mengerikan. Karena itulah, ia memanggil seorang penjaga khusus. Bawa segel asli Leviathan, sebuah benda terlarang, segel yang seharusnya tidak boleh dibuka. Namun, jika itu Noah, mungkin segalanya bisa berbeda. Waktu terus berlalu, dan akhirnya hari yang dinantikan tiba. Ujian seleksi kesatria, acara tahunan terbesar di Kekaisaran Meras, negeri para prajurit. Di sini, kekuatan militer adalah segalanya, dan satu-satunya jalan menuju kesuksesan adalah melalui ujian ini. Nasib ditentukan di arena. Namun tahun ini berbeda, sangat berbeda, karena untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang pangeran turun langsung sebagai ketua juri, dan bukan pangeran biasa, melainkan Noah Ararat, sang pangeran bijak. Rakyat pun berbondong-bondong, membanjiri arena. Semua ingin melihat sosok yang mengubah banyak hal itu. Sorak-sorai menggema, antusiasme memuncak. Di tengah arena, Noah berdiri, tenang, tak tergoyahkan. Satu persatu peserta maju, menyerang, namun tak satu pun berhasil. Serangan demi serangan terhenti, tak mampu menembus pertahanannya. Ratusan peserta gagal, semuanya. Sang kaisar yang menyaksikan pun mulai merasa pegal, menunggu, menanti. Petarung seperti apa yang akan mampu menarik perhatian Noah? Petarung seperti apa yang pantas dipilih oleh pangeran bijak? Sampai menjelang maghrib, masih saja tidak ada satupun peserta yang mampu menarik perhatian Noah. Semuanya gagal. Semua serangan tak berarti. Namun, tersisa satu orang. Seorang gadis. Seorang kesatria wanita berambut pirang. Sorak-sorai penonton mulai terdengar. "Lulus! Lulus! Cantik, pasti lulus!" Namun, ini bukan ajang hiburan. Ini adalah ujian kesatria. Dengan konsentrasi penuh, si pirang itu menghunus pedangnya. Tatapannya tajam. Tanpa ragu, ia menyerang Noah. Dan, tang! Sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya terjadi. Pedangnya menembus perisai Noah dan melukai tangan kanan sang pangeran. Seluruh arena terdiam. Para prajurit langsung bergerak menangkap gadis itu. Semua orang yakin hukuman berat menantinya. Berani melukai pangeran adalah dosa besar. Namun, Noah mengangkat tangannya. "Berhenti!" Semua terdiam. Dan dengan suara tenang, ia berkata, "Aku mengampuninya." Lebih dari itu, Noah menyatakan dia
lulus. Nama gadis itu Shirley. Sorak-sorai pun meledak, namun tak sedikit pula yang kebingungan. Shirley pun maju menghadap Noah. Noah memperhatikan zirah yang dikenakannya. Zirah itu menarik. Shirley menjawab jujur, itu warisan keluargaku. Namun Noah belum selesai. Ia memberi perintah, serang aku lagi. Tanpa ragu, Shirley menyerang kembali dengan kekuatan penuh. Namun kali ini hasilnya berbeda. Serangannya tidak mampu menembus apapun, bahkan tak menyentuh Noah. Dengan tenang, Noah menjelaskan, jika aku serius, serangan apapun bisa kutangkis, termasuk milikmu. Lalu ia menatap Shirley. Alasan kau lulus bukan karena kekuatanmu, melainkan mentalmu. Kau tidak ragu mematuhi perintahku, bahkan ketika itu berarti menyerangku. Itulah kualitas seorang kesatria. Shirley pun berlutut dan bersumpah setia kepada Noah seumur hidupnya. Dan sejak saat itu, status Noah meningkat. Karena seperti yang kita tahu, semakin banyak bawahan, semakin kuat dirinya. Tak lama kemudian, Joe datang, membawa dokter kekaisaran Goodthroat untuk menyembuhkan luka Noah. Shirley memperhatikan dengan takjub. Cara sang dokter menyembuhkan luka begitu berbeda. Di kampungnya tidak ada dokter seperti itu. Jika ada yang sakit, mereka hanya mengandalkan air doa atau ritual dari para sesepuh. Melihat itu, dunia Shirley terasa berubah. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa luasnya dunia di luar sana.